Pemirsa, peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 5 tahun 2014 telah jelas mengatur bahwa dilarang memarkir kendaraan di dalam ruang milik jalan. Dan bahkan dalam peraturan tersebut jelas menyatakan jika seseorang ingin membeli mobil wajib menunjukkan bukti kepemilikan garasi. Namun nyatanya hingga saat ini masih banyak pemilik mobil yang tidak memiliki garasi dan memarkir mobilnya di jalanan umum yang mengganggu arus lalu lintas. Untuk membahasnya, kami sudah terhubung bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Kami juga mengajak Anda, pemirsa Metro TV, untuk bisa menghubungi kami di telepon interaktif di nomor 021 583 9900. Kami tunggu partisipasi Anda. Selamat pagi, Pak Syafrin. Pagi, Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eva di studio, Pak Syafrin, sudah ada Perda DKI Jakarta yang mengatur setiap pemilik kendaraan wajib memiliki garasi. Tapi kok masih banyak yang ngeyel, Pak? Masih banyak yang tidak patuh. Bagaimana sebetulnya penerapan Perda ini? Baik, tentu terkait dengan penerapan aturan ini, kami sebelumnya telah melakukan berbagai upaya sehingga bisa diimplementasikan secara menyeluruh. Artinya, sebelum melakukan implementasi tentu harus dilaksanakan koordinasi dengan stakeholders terkait. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu yang diatur dalam pasal 140 Perda 5 tahun 2014 ini adalah terkait dengan persyaratan memiliki garasi untuk pengurusan STNK. Sementara kita pahami bahwa pemilik kendaraan sebelum membeli tentu akan menghubungi dealer, sehingga dealer pun akan memiliki peran persyaratan untuk ditambahkan dalam persyaratan administrasi, kemudian akan di-inline-kan dengan pada saat yang bersangkutan akan menerbitkan STNK baru ke kepolisian ataupun untuk balik nama misalnya. Sehingga ini yang terus kami lakukan karena kewenangan penerbitan STNK itu menjadi ranahnya kepolisian. Demikian, Mbak. Koordinasi sejauh ini bagaimana di Sub dengan Polda Metro Jaya? Kami terus merumuskan, terakhir memang direncanakan akan dilaksanakan semacam MOU nantinya, dan ini tentu masih dalam tahap pembahasan. Kami sudah melakukannya terakhir di bulan Januari kemarin, dilakukan pembahasan, dan nantinya ini juga akan terus melibatkan unsur-unsur lain, sehingga ini komprehensif dari sisi implementasinya. Iya, kalau Anda bilang ini juga koordinasi ya antara Dishub dengan polisi, Polda Metro Jaya. Bagaimana sejauh ini, apakah pernah ada operasi begitu? Pengawasannya bagaimana selama ini, Pak Syafrin? Ya, baik, untuk pengawasannya kami bersama jajaran Polda Metro Jaya dan juga Kodam Jaya telah membentuk tim Lintas Jaya, di mana tim Lintas Jaya ini bertugas untuk melakukan penertiban terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk di dalamnya adalah parkir liar. Tetapi kembali lagi bahwa penertiban yang dilakukan memang lebih fokus pada jaringan jalan arteri dan kolektor. Sementara jaringan jalan lingkungan ataupun jalan-jalan lingkungan yang kita kenal dengan fasilitas umum, ini lebih kepada begitu ada laporan masyarakat melalui JAKI, Jakarta Kini, kemudian masuk ke dalam notifikasinya ke Dinas Perhubungan, maka tim Lintas Jaya akan turun untuk melakukan penertiban. Artinya laporan masyarakat menjadi penting karena memang ada pemahaman di masyarakat bahwa jalan lokal, jalan lingkungan yang merupakan fasum itu juga bisa digunakan untuk parkir. Ini tentu pemahaman yang keliru. Kenapa namanya fasilitas umum tidak bisa dirubah menjadi fasilitas pribadi? Begitu kendaraan pribadi masuk parkir di jalan, fasum tadi berubah menjadi yang bersangkutan. Ini tentu masyarakat lainnya harus memahami dan proaktif melaporkan ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kanal resmi kami di JAKI. Kenapa harus nunggu ada laporan dulu baru ditertibkan, Pak? Padahal kan ini sering menimbulkan konflik antar tetangga, bahkan masyarakat yang lewat sering terganggu kalau lewat di pemukiman. Ya, baik. Jadi tadi bahwa tim Lintas Jaya fokus pada penertiban di jaringan jalan arteri dan jaringan jalan kolektor. Tentu tidak bisa kami jalan lingkungan, ada yang parkir, kemudian kami masuk, sementara di jaringan jalan arteri dan kolektor yang menjadi jaringan jalan utama berlalu lintas, ini juga harus diawasi. Oleh sebab itu, untuk tim, begitu ada laporan, otomatis langsung turun ke jaringan jalan lokal. Demikian, Mbak. Jadi kalau nggak ada laporan, nggak akan ditertibkan nih Pak Syafrin?
Tentu yang kami tertibkan adalah parkir liar pada jaringan jalan utama. Tadi yang saya sebutkan, jaringan jalan kolektor dan jaringan jalan arteri. Untuk jalan-jalan lingkungan, kenapa belum bisa kami masuk secara utuh? Memang ada kesepakatan di warganya, misalnya warga bahwa boleh untuk sebagian parkir di sini, sehingga kadang begitu kami langsung melakukan penertiban, terjadi friksi dengan masyarakat setempat. Oh, kami boleh parkir kok di sini. Ini artinya bahwa kemudian masyarakat yang tidak berkenan jalan-jalan atau fasilitas umum tadi dijadikan fasilitas pribadi oleh masyarakat yang kurang pemahaman terhadap penyediaan fasilitas umum, ini juga kami lakukan penertiban. Demikian, Mbak Eva. Sudah ada perdanya tapi masih nunggu kesepakatan. Kenapa seperti itu, Pak Safrin? Karena kita pahami bahwa ada kewenangan di sini yang mengatur terkait dengan penerbitan STNK, itu menjadi kewenangan Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 22 tahun 2019. Artinya bahwa khusus untuk penerbitan itu menjadi kewenangan Polri. Kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentu akan melakukan koordinasi intens untuk ini, sehingga di setiap penerbitan STNK, apakah itu STNK baru maupun STNK balik nama, itu disyaratkan yang bersangkutan memiliki surat keterangan yang diterbitkan oleh kelurahan setempat bahwa memiliki garasi di mana alamat tersebut akan diusulkan menjadi pemilik ataupun yang memiliki kendaraan tersebut. Jangan sampai juga pengalaman di gang itu juga bisa memiliki kendaraan bermotor yang tentu masuk ke dalam gang itu sendiri tidak bisa mobilnya. Jadi ini tentu yang nantinya ke depan akan kami intensifkan koordinasinya sehingga dalam tataran implementasi keseluruhannya dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian, Mbak Eva. Baik. Ya, mohon ditahan dulu ya Pak Syafrin, kita akan dengarkan pendapat dari masyarakat. Sudah tersambung bersama kami Pak Dedi di Jakarta. Selamat pagi Pak Dedi. Ya, Pak Dedi. Ya. Ya, silakan Pak Dedi dengan pendapat Anda. Pendapat saya sih ya oke-oke aja ya, ditertibkan gitu ya. Cuma ya kadang instansi-instansi yang terkait juga ada orang harus punya ini juga gagasan kalau parkir semua di jalanan aja model gitu. Kayak model di subnya juga kan kayak model di dekat itu Senen. Harusnya kan kalau emangnya mau tertib gitu lah. Tanpa ada mobil satu-satu semuanya gitu. Ya, Pak Dedi pernah kena derek dishub tidak? Alhamdulillah saya terlalu aman. Saya karena keluar uang 500.000 itu rugi. Baik, jadi harapannya apa Pak Dedi terkait dengan ini? Terkait dengan kewajiban memiliki garasi bagi yang punya mobil? Setuju aja sih saya emang. Baik, terima kasih Pak Dedi di Jakarta. Ya, Pak Safrin, saya lanjutkan lagi soal penertiban ya. Anda sampaikan sebetulnya ranahnya untuk penertiban di Polda, tapi Dishub kan punya kewenangan juga Pak untuk menderek. Nah, bagaimana penertibannya? Apakah harus menunggu Polda dulu baru bisa bertindak? Ya baik, jadi untuk penertiban kami itu menjadi kewenangannya pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam peraturan daerah, dan dalam implementasinya kami bersama-sama kepolisian dan Kodam Jaya itu membentuk tim lintas jaya. Sebenarnya yang kami koordinasikan bukan soal penertibannya, tetapi lebih kepada implementasi terhadap persyaratan yang menjadi tambahan persyaratan administrasi pada saat penerbitan STNK baru ataupun terjadinya balik nama. Sehingga jika terjadi masyarakat membeli kendaraan, begitu mengajukan STNK, ada syarat administrasi tambahan terkait dengan kepemilikan garasi. Demikian pula halnya misalnya terjadi perpindah tanganan kepemilikan, maka yang akan membeli juga disyaratkan memiliki garasi berupa surat keterangan dari kelurahan setempat. Ini yang tentu kami akan terus intensifkan koordinasinya dengan jajaran di Lantas Polda Metro Jaya, sehingga peraturan yang sudah dimasukkan dalam pengaturan Perda 5 2014 tadi ini bisa diimplementasikan. Jadi tatarannya koordinasi terkait dengan
bagaimana persyaratan administrasi terkait dengan kepemilikan garasi ini masuk ke dalam persyaratan administrasi pengurusan STNK. Demikian, Mbak. Dan sudah ada aturan yang jelas ya dalam perda tersebut, Pak Syafrin, peraturan bahwa menyatakan jika seseorang ingin membeli mobil wajib menunjukkan bukti kepemilikan garasi. Nyatanya banyak yang lolos juga, Pak Syafrin. Bagaimana Disub menilai ini? Pengawasannya seperti apa kok tetap bisa mendapatkan surat izin? Ya, baik, karena memang sampai saat ini kami masih dalam tahap komunikasi dan sinergi dengan jajaran kepolisian, dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 tadi. Jadi nanti setelah kesepakatan ada bahwa boleh ditambahkan, tentu kami juga akan menerima masukan dari berbagai stakeholders lain, sehingga penambahan persyaratan administrasi terkait dengan kepemilikan garasi ini juga smooth pelaksanaannya di tingkat pelaksana kepolisian. Pemirsa, saat ini sudah terhubung bersama kami penelpon yakni Ibu Indra untuk menyampaikan pendapatnya. Selamat pagi Ibu Indra. Silakan dengan pendapat Anda, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eva, kalau kami dari daerah ini mau ke Jakarta ke rumah saudara, waduh, itu mau masuk aja banyak mobil terparkir itu. Kami selalu berpikir, kami saja merasa resah, gelisah, galau begini. Bagaimana yang ada di Jakartanya ya? Pemilik rumah yang di depannya ada mobil gitu. Nah, mendengar tadi keterangan dari Bapak Syafrin Liputo. Iya, dengan Pak Syafrin, Bu Indra. Terasa ada kegamangan untuk segera dengan tegas, dengan berani untuk menegakkan hukum. Kalau dari yang berwenang sendiri gamang, nah bagaimana itu bisa dilaksanakan? Kemudian juga nanti bisa ada saling lempar tanggung jawab. Itu yang mungkin bisa membuat kami terperangah. Nah, di Cirebon sendiri yang diparkir di jalanan begitu, di pinggir jalan itu Mbak Eva, mobil-mobil rongsok yang sudah tidak terpakai lagi itu. Iya, apalagi itu, iya. Kemudian ada juga yang punya garasi tapi mengambil sekitar setengah meter dari jalan itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Dedi dari Jakarta Utara. Selamat pagi, Pak Dedi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dedi. Jadi saya ini termasuknya korban dari perampasan hak dari jalan ya. Karena di sekitar rumah saya ini, di lingkungan saya itu banyak sekali ya mobil-mobil pada parkir. Jadinya aksesnya tertutup separuh gitu ya. Walaupun masih bisa dilalui akses satu mobil lagi, tapi jadinya itu agak melambat dan sering timbul macet gitu ya. Nah, yang diperparah lagi, ini kan kebanyakan tuh yang mereka yang punya mobil itu pengurus wilayah setempat gitu loh. Kita mau ngaju jadi agak segan juga kan pengurus wilayah yang punya mobil nih. Nah, itu aturannya kan harusnya kan tembus ke kelurahan. Kelurahan tembus ke bawahnya lagi tuh. RT RW kan nanti dikasih arahan-arahan itu Mbak. Nah, itu bagaimana tuh prosesnya itu Mbak? Makasih Mbak. Pak Dedi mau ditahan dulu, alamat lengkapnya di mana nih Pak Dedi biar sekalian laporan ada Pak Syafrin. Kita di Tanjung Priuk Mbak. Tanjung Priuk. Tepatnya Pak, siapa tahu langsung diderek nih Pak Syafrin, sudah ada laporan. Di mana tepatnya? Di daerah Warakas itu banyak Mbak, sepanjang dan Warakas itu gang-gangnya itu semua, saya di gang 1 sampai ke gang 20 itu semua banyak yang kalau mau cek survei jangan pagi-pagi atau siang-siang, kalau mau cek survei malam hari itu pasti banyak. Baik. Karena itu 24 jam pasti ada, di parkir di jalan itu pasti ada, dari ujung ke ujung itu pasti ada. Pak Syafrin, ada laporan nih dari Pak Dedi di Jakarta Utara, apakah Disub langsung akan menderek di kawasan Muara Karang, Tanjung Priuk?
di kawasan baik di Pak Deli di Tanjung Priok Warakas Pak ya, bukan di Muara Karang. Muarakas, mohon maaf, Muarakas ya. Mohon baik, maaf. di Ya, silakan. Warakas. Baik, kami akan tindak lanjuti Pak Dede. Kemudian tadi dari Budi Cirebon, tentu pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terus melakukan upaya penertiban secara kontinu dan komit terhadap itu. Memang dalam implementasinya kami harus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya, Bu. Karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berdiri sendiri, khususnya ada kewenangan lain dalam penerbitan STNK tadi, itu menjadi kewenangan kepolisian sebagaimana diatur undang-undang. Maka kami dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkoordinasi agar hal ini bisa diwujudkan dalam tataran implementatif, khususnya terkait dengan pemenuhan persyaratan administrasi kepemilikan garasi bagi masyarakat yang akan membeli mobil, apakah itu mobil baru ataupun misalnya mobil yang dipindah tangankan, sehingga ada perubahan nama di STNK-nya. Ini yang terus kami lakukan koordinasi, Pak. Baik. Kita harapkan, Bu, kita harapkan keseluruhannya akan satu persepsi, sehingga ini yang sudah diatur dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 bisa dilaksanakan. Iya, tadi ada masukan dari Bu Indra soal kegamangan yang masih terjadi. Pak Syafrin, bagaimana penegasannya karena sudah ada sanksi yang diatur ya, dari derek hingga denda 2 juta rupiah, bagaimana penegasannya? Ya. Karena sudah 10 tahun Pak Syafrin. Jadi terkait dengan yang parkir liar, kami terus melakukan penertiban. Tentu karena luas panjang jalan di Jakarta lebih dari 6.000 km. Ini tentu kami fokus pada penertiban di jaringan jalan arteri dan juga kolektor. Yang parkir kami lakukan penderekan. Tadi sudah disebutkan ada denda retribusi yang harus dibayar 500.000 per hari. Dan untuk yang jalan lingkungan, kembali lagi bahwa ini menjadi kesepakatan biasanya masyarakat bahwa jalan ini silahkan digunakan. Nah, ini yang kemudian saya sampaikan kesepakatan yang keliru. Karena fasilitas umum itu tidak boleh dirubah fungsinya menjadi fasilitas pribadi. Karena begitu kendaraan pengurus, misalnya pengurus RT di sana parkir di jalan, itu menjadi fasilitas pribadi yang bersangkutan. Dan ini tidak boleh ada perubahan peruntukan seperti itu. Pemerintah sudah mensyaratkan dalam setiap pembangunan lingkungan ada fasum, ada jalan di sana, tetapi untuk jalan fungsinya, bukan untuk parkir. Demikian Mbak Eva. Baik, sudah ada perdanya, tinggal bagaimana penegasannya, penegakan hukumnya, sudah ada sanksinya dan juga serta pengawasannya ya Pak. Semoga tidak hanya di jalan arteri tetapi juga di jalan-jalan pemukiman, tidak harus menunggu laporan ya Pak Syafrin. Terima kasih Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.